Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah alladzi khalaqas samawati wal ard وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله الذي سخر الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ليحكم بين الناس فيما كانوا فيه يختلفون. الحمد لله الذي جعل جنات الفردوس نزلا ينافس فيه المتنافسون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنفع العبد يوم لا ينفع مال ولا بنون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صاحب الحوض المورود والمقام المحمود واللواء المعقود والكرم والجود. أول من تفتح له أبواب الجنان. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين الذي تنقطع فيه المنون. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأسبئ الحسنة سيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat-Nya yang tidak terhingga. Lebih-lebih nikmat iman dan Islam, sehingga pada hari ini penuh sukacita, penuh kegembiraan dan rasa syukur yang mendalam, kita bisa menunaikan salat Idul Fitri berjamaah mengikuti sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita bersalawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul akhir zaman, Nabi teladan bagi seluruh umat manusia hingga akhir zaman. Kita ikuti risalah, dakwah dan perjuangannya untuk menyebarkan Islam dan menghidupkan risalahnya sebagai rahmatan lil alamin. Dalam ketundukan dan kekhusyuan, jiwa yang bersih, kita kumandangkan takbir, tasbih, tahmid dan tahlil atas limpahan rahmat, maghfirah, serta sebagai wujud pengagungan kita atas kebesaran Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala: walitukmilul iddah walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Id bermakna hari raya dan bermakna kembali. Fitri berarti asal kejadian, bawaan kita sejak lahir. Fitri juga bermakna kesucian,
kita lahir dalam keadaan suci, tidak berdosa, bersih dari noda. Fitri juga bermakna sebagai agama. Kita beragama, menjalankan ajaran-ajaran agama adalah untuk menjaga dan mempertahankan kesucian kita hingga ajal kita tiba. Fitri juga berarti berbuka. Hari raya berbuka seusai kita menunaikan ibadah puasa selama bulan suci Ramadan. Ma'asyiral hadirin hadirat rahimakumullah. Pasca berpuasa selama sebulan, pada tanggal 1 Syawal ini, semua yang dilarang selama bulan puasa dihalalkan kembali. Pada hari ini kita dilarang berpuasa. Namun, kendati sudah dihalalkan, maka selayaknya dalam pemenuhan kebutuhan indrawi, sebagaimana dilarang dalam puasa, haruslah tetap terkendali dan tidak berlebih-lebihan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya bani Adam, khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu wasrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin." Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah ketika kamu memasuki masjid. Makanlah dan minumlah, namun janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Merayakan Idul Fitri dengan penuh sukacita adalah suatu kegembiraan lahir dan batin. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lis-shaimi farhatan, farhatun 'inda fitri wa farhatun 'inda liqa'i rabbi." Bagi orang yang berpuasa terdapat dua kebahagiaan. Pertama, kegembiraan ketika ia berbuka. Kedua, gembira ketika kelak bertemu dengan Tuhannya. Alangkah bahagianya, alangkah senangnya di hari akhir kelak kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapatkan rahmat Allah, ridhonya dan karunia-Nya atas pahala puasa dan seluruh amal ibadah kita yang selama ini kita tunaikan dengan kepatuhan, ketundukan, keikhlasan lillahi ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Merayakan berbuka puasa pada hari raya Idul Fitri ini merupakan hadiah yang besar bagi umat yang menjalankan ibadah puasa. Fitri merupakan hadiah Allah terhadap proses pembersihan jiwa yang mendaki, yang penuh tantangan, yang penuh perjuangan. Sebagaimana disebutkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Dalam hadis yang lain, "Man qama ramadhanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Dalam rangkaian puasa dan Idul Fitri, kita pun menunaikan suatu kewajiban, yaitu zakat fitrah, yang fungsinya menurut baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam tuhratan lis-shaim wa tu'matan lil masakin, membersihkan jiwa-jiwa orang yang berpuasa dan untuk memberikan makanan pada saudara yang tidak berkecukupan. Oleh karena itu, pasca puasa Ramadan dan pasca Idul Fitri, marilah kita bersama-sama berusaha keras untuk merawat
dan menjaga betul-betul jiwa yang sudah bersih ini agar tetap jernih dalam bingkai fitrah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha." Demi jiwa yang penyempurnaan ciptaannya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan jalan ketakwaan. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Menjaga kebersihan jiwa merupakan pendakian ruhaniyah yang tidak mudah, yang terjal, penuh perjuangan dan pengorbanan. Selaku seorang muslim, terkadang kita ceroboh, kita lalai, qalbu dan iman yang semestinya dijaga agar tetap bersih, ternyata dalam prakteknya seringkali terkontaminasi oleh noda dan dosa. Pasca puasa, kadang tabiat buruk yang suka muncul kembali, seperti mudah marah, dendam, dusta, congkak, egois, tamak, dan tabiat-tabiat yang dilarang dalam puasa dalam porsi yang berlebihan. Bahkan hendak mau berbuat baik sekalipun selalu banyak hitung-hitungannya, masih pamrih dan transaksional. Dengan perisai puasa ini, ma'asyiral hadirin, semoga kita dijauhkan dari tabiat-tabiat buruk tersebut. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Tujuan puasa adalah agar menjadi insan yang bertakwa bagi siapapun yang mau menjalankannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Takwa menurut Ibnu Katsir dalam tafsirnya disebutkan imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi wal idku anin nar, yakni menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya dan terhindar dari siksa api neraka sebagai buah ketakwaan tersebut. Takwa pada dasarnya khasyah wal wiqayah, yakni kemampuan diri seseorang untuk selalu takut, patuh kepada Allah dan waspada, senantiasa merasa dipantau dan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita selalu berada di dalam jalannya dan tidak pernah menyimpang dari jalan yang diridhoinya. Kalaupun seorang muslim karena kealpaan dan kejahilannya sampai menyimpang, maka segeralah ia kembali kepada jalan yang semestinya. Bahkan takwa adalah puncak kebaikan, puncak keutamaan, puncak kesalihan dalam bingkai amal saleh dan iman. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 177. Ketakwaan ini, ma'asyiral hadirin, hadirat rahimakumullah, dapat melahirkan sikap ujaran yang serba positif dalam kehidupannya. Bahkan orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa. Allah Subhanahu wa taala, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala di antara kamu adalah mereka yang paling bertakwa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mereka yang bertakwa
gigih beribadah, percaya pada hari akhir dan hari akhirat. Semua amal yang dilakukan di dunia semuanya berbalas dan diperhitungkan oleh Allah seusai dunia berakhir dan usianya berakhir. Al-Quran menjadi pedoman hidupnya, selalu peka, empati, dan tidak buta tuli terhadap penderitaan orang lain. Pemaaf, selalu menebar senyum, lembut, penyayang pada keluarga, orang lain, serta berbudi mulia mengiringi langkah-langkah hidupnya. Mereka yang bertakwa memiliki jiwa yang disiplin, tanggung jawab, taat aturan, berintegritas, suka bekerja keras, berani dalam kebenaran, tidak malu mengakui kesalahan, serta memiliki kehormatan diri yang tinggi selaku umat yang beriman. Ma'asyiral hadirin hadirat rahimakumullah. Orang yang bertakwa itu cerdas, berilmu, produktif, kreatif dan bijaksana, berkontributif untuk agama, untuk nusa dan bangsa, serta gigih berikhtiar untuk meraih kehidupan yang lebih baik di dunia maupun di akhirat. Orang yang bertakwa itu sabar dan tawakal, penuh harap kepada Allah saat memperoleh ujian. Mereka enggan bermaksiat, apalagi sampai terjatuh kepada dosa-dosa besar. Mereka tidak melakukan penyimpangan dan kekerasan, tidak menyulut permusuhan, membuat kerusakan. Keberadaannya memberikan keteduhan, kesejukan, kebaikan dan kemanfaatan bagi sekitarnya. Ma'asyiral hadirin hadirat rahimakumullah. Jika pasca puasa itu diproyeksikan bahwa ibadah puasa dan rangkaiannya itu diproyeksikan untuk meraih derajat takwa yang seperti itu, maka mari kita jadikan puasa Ramadan dan seluruh rangkaiannya serta hari raya Idul Fitri ini itu sebagai tanwirul qulub wal fikrah, yaitu pencerahan hati dan pikiran untuk membuahkan ujaran, perilaku, ide yang serba utama. Seluruh sikap dan tindakan harus kita wujudkan yang lebih baik dalam segala hal. Kata sejalan dengan tindakan dan menjadi uswatun hasanah dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, agama, nusa dan bangsa. Apabila pasca Ramadan kita tidak melakukan perubahan perilaku takwa yang seperti itu, dan justru makin lama makin menurun kualitasnya, bahkan kembali kepada kebiasaan buruk seperti tabiat semula, maka puasa itu hanya verbal lahir tanpa ruhani. Nabi Muhammad SAW memberikan peringatan keras, rubba sa'imin laisa min siyamihi illal ju' wal 'atas. Banyak orang yang berpuasa tidak berhasil puasanya kecuali hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Peringatan Nabi tersebut sangatlah tegas agar puasa dan pasca Ramadan kita bisa istiqomah berada di jalan takwa. Jangan sampai terjadi ironi, ma'asyiral hadirin hadirat. Tubuh kita puasa tetapi hati, pikiran dan ujaran tidak ikut berpuasa. Perangai baik, bijaksana hanya saat di Ramadan. Setelah itu perangai asli kembali pada perangai buruk seperti semula. Na'udzubillah min dzalik. Puasa seperti itu hanya mengubah jadwal makan dan minum, tidak mengubah hati, pikiran serta tindakan kita. Karena itulah ma'asyiral hadirin hadirat rahimakumullah, di akhir khutbah ini marilah kita bersama-sama
berusaha untuk menjaga nilai-nilai ketakwaan dengan sebaik-baiknya, dan kita realisasikan nilai-nilai ketakwaan, amal ibadah yang selama ini kita lakukan dalam puasa, kita terapkan dalam kehidupan nyata pasca puasa. Dan akhirnya mudah-mudahan semua amal ibadah yang kita lakukan selama bulan suci Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semua dosa-dosa kita, dosa-dosa orang tua kita, dosa-dosa guru-guru kita, dosa-dosa saudara-saudara kita, dengan keberkahan Ramadan, dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala dan kemuliaan hari yang fitri ini, berkenan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga anak-anak kita semuanya menjadi anak-anak yang saleh salihah, punya akhlak mulia seperti tuntunan baginda Rasulullah. Keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan rizki kita diluaskan, dilimpahkan dan diberkahi. Ilmu kita menjadi ilmu yang berkah, umur kita umur yang berkah, dan kita tutup usia dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة بقدسه. قال الله تعالى في القرآن الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك وملائكة المقربين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبا بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين
واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك العفاف والغنى والتقى والهدى وحسن عاقبة الآخرة والدنيا ونعوذ بك من الشك والسقاق والرياء والسمعة في دينك. يا مقلب القلوب لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم تقبل منا الشكر الكريم الذي سمناه لك خالصا لوجهك الكريم واجعل عيد علينا سعيد يا الله يا كريم يا رب العالمين. اللهم تقبل منا الصيام والقيام وأحسن لنا الختام. اللهم اجبر كسرنا على الفراق شهرنا وأعده علينا أعواما عديدة وأزمنة مديدة واجعله شاهدا لنا لا علينا. اللهم اجعلنا فيه من أتقائك من النار واجعلنا فيه من المقبولين والفائزين. اللهم زين أيامنا بالتوبة والغفران وأكسر حسناتنا بالميزان وأجزنا جنة ذات الأفنان وثبتنا بالتقوى والإيمان يا كريم يا منان يا واسع الغفران. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاسألوا من فضل يعطكم ولذكر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.